Iya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Natal. Thank you untuk kesaksiannya yang luar biasa dari dua saudari kita dan saya melihat bahwa kesaksian ini meneguhkan dan menguatkan kita semua, termasuk saya juga semakin dikuatkan, saudara ya. Dan kita mengalami yang namanya keajaiban-keajaiban Tuhan, karena memang hanya Tuhan yang ajaib. Amin, Bapak Ibu Saudara, hanya Tuhan yang ajaib, yang mampu melakukan segala sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Baik, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari buka hati kita untuk kita bisa melihat kemurahan Tuhan, mengalami keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini. Kami membuka hati kami untuk firman Tuhan. Kami membuka hati kami untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau hadir walaupun secara online. Kami percaya rohmu ada di dalam setiap rumah di mana kami berada pada sore hari ini. Dan Engkau menjangkau semua orang. Engkau menjamah setiap orang pada sore hari ini. Karena kuasamu tidak terbatas ya Tuhan. Kehadiranmu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena itu kami percaya sementara firman disampaikan, Tuhan menjamah dan Tuhan juga menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, dan terlebih lagi menyelamatkan setiap yang terhilang. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, berkati hambamu yang menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu, semua tema kita pada hari ini adalah tentang keajaiban-keajaiban Natal. Dan saya percaya keajaiban adalah sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Bagi anak-anak Tuhan, keajaiban itu tersedia. Ya, kalau istilahnya di surga itu ada banyak persediaan keajaiban. Amin, saudara. Tinggal bagaimana kita meraihnya, persediaan keajaiban itu untuk kita pakai buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Tony Swardi, saya penatua di GKPB, Masa Depan Cerah ya. Dan pelayanan SPOS ini sangat luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang keajaiban, mungkin kita tahu ada 7 keajaiban dunia ya. 7 keajaiban dunia kuno, tapi juga ada 7 keajaiban dunia modern. Mungkin yang terkenal buat kita semua, yang mungkin kita semua tahu, ada tembok besar di Cina. Itu merupakan sebuah keajaiban yang luar biasa. Karena tembok itu begitu tebal, ya sehingga bisa dilalui oleh orang di atasnya. Dan juga ada beberapa keajaiban dunia, ada patung Yesus ya di Brasil, ya ini juga satu keajaiban dunia yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa disebut keajaiban ya? Karena memang sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Tembok Cina itu besar dan kuat, patung Yesus di Brasil itu begitu tinggi dan begitu besar gitu ya. Tapi itu semua adalah buatan manusia ya. Walaupun itu disebut keajaiban dunia, sebetulnya ya nggak ajaib-ajaib juga sih Bapak Ibu Saudara ya. Karena ada keajaiban yang lain yang kita rayakan di hari Natal ini, yaitu keajaiban bagaimana Tuhan menjadi manusia. Ya, itu adalah sebuah keajaiban yang luar biasa. Karena kata keajaiban itu adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah baca Alkitab, di mana Yesus pernah membelah laut menjadi dua. Itu adalah sebuah keajaiban yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, Yesus pernah membangkitkan orang mati. Ya, itu adalah sebuah keajaiban yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, satu kali Petrus pernah berjalan di atas air. Ya, coba ada Bapak Ibu yang berani berjalan di atas air? Ya, kecuali di atas kapal gitu ya, saudara ya. Ya, nggak ada karena itu melawan hukum yang ada ya. Pasti orang berjalan di atas air pasti tenggelam gitu ya. Nah, ini adalah 7 keajaiban dunia, salah satu contohnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya nggak membicarakan 7 keajaiban dunia, tapi saya membahas tentang keajaiban surga, yaitu bagaimana Allah menjadi manusia. Nah, kata ajaib itu sebetulnya nggak bisa dilekatkan kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, misalnya anak ajaib itu nggak ada, gitu, nggak ada ya, Saudara ya. Yang ada kata ajaib itu hanya bisa dilekatkan kepada pribadi Tuhan. Contohnya di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6 dalam terjemahan baru dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Pemerintahan ada di atas bahunya
dan namanya disebut penasehat ajaib. Kata ajaib dalam bahasa Ibrani itu pehle. Ya, ajaib adalah sesuatu yang tidak bisa dikenakan kepada manusia. Ajaib adalah sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, yang kadang-kadang nggak masuk akal manusia, ya. Dan di sini disebutkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi penasehat ajaib hanya bisa diberikan, gelar itu hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, penasehat presiden pun bukan penasehat ajaib, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, Mazmur 139 ayat 14 salah satu contoh ayat yang lain dikatakan aku bersyukur kepadamu oleh karena apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi kelahiran kita ajaib, Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini nggak ada teknologi yang bisa menciptakan manusia. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ciptakan robot bisa ya. Hari ini ada robot AI gitu, Saudara ya. Tapi yang betul-betul manusia yang punya pikiran, punya perasaan, bisa nangis, itu nggak pernah bisa dibuat oleh yang namanya manusia. Makanya kita ini adalah perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ajaib katanya, kata pemazmur, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi yang penting bagi kita adalah mungkin 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 kita nggak mengerti keajaiban Tuhan. Tapi bagi Tuhan yang penting bukan mengertinya, Bapak Ibu Saudara. Yang penting kita adalah menyadari Tuhan itu ajaib. Amin. Kadang-kadang nggak masuk akal, ya nggak masuk logika, tapi nggak apa-apa. Yang namanya ajaib tuh kadang-kadang memang nggak masuk akal, nggak masuk logika. Tapi yang penting di sini adalah gimana kita menyadari Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Amin, saudara. Yang penting kita menyadari iya ada Tuhan yang ajaib, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, keajaiban Natal itu sebetulnya dirancang sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi Allah sudah merancangkan kelahiran Yesus itu jauh-jauh ribuan tahun yang lalu, yaitu pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saya nggak bisa bacakan semua ayat karena waktu yang terbatas ya, tapi Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 3 ayat 1 ayat sampai 24. Saya hanya bisa menyimpulkan beberapa. Yang pertama, keajaiban Natal memang dirancang sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang pertama dituliskan di dalam Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah, ya saudara, memanggil manusia itu yang telah berdosa dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Jadi keajaiban Natal, kelahiran Yesus yang datang ke dunia mencari yang terhilang itu sudah dirancang sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi Adam dan Hawa dicari sama Tuhan. Ya, keajaiban Natal adalah Allah mencari manusia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena manusia nggak ada yang mencari Allah. Allah yang mencari manusia. Nah, keajaiban yang kedua adalah dibuatkan di Kejadian 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara si ular ya dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya katanya keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, meremukkan kepala si iblis dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah sebuah nubuatan ribuan tahun yang lalu sebelum Yesus lahir bahwa Yesus akan menghancurkan kepala si iblis. Makanya Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Ya. Karena sengatnya ular itu ada di mana, Saudara? Di kepalanya, bukan di ekornya. Jadi kalau kepalanya diremukkan, sengatnya sudah tidak ada apa-apanya lagi, nggak bisa, Saudara ya. Tapi Yesus pun mengalami penderitaan. Makanya di sini dikatakan engkau akan menemukan tumitnya. Artinya ada luka-luka yang dialami oleh Yesus untuk menebus dosa kita. Yang ketiga, Allah memberikan pakaian manusia itu dari kulit binatang. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, bagaimana Allah bisa memberikan kulit binatang tanpa menyembelih binatang itu? Jadi ini merupakan sebuah gambaran Yesus adalah anak domba Allah yang tersembelih untuk menyelamatkan manusia, Bapak Ibu Saudara. Jadi keajaiban Natal sudah dirancang ribuan tahun yang lalu, 5.000 mungkin 6.000 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara ya, untuk menebus dosa kita semua. Nah, kita lihat
bagaimana itu diwujudkan? Nah, itu diwujudkan, keajaiban Natal itu diwujudkan melalui Yesus, firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, dan kita telah melihat apa? Kemuliaannya, melihat keajaibannya, yaitu kemuliaan atau keajaiban yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia supaya apa? Yesus pun, Allah pun yang menjadi manusia itu bisa merasakan penderitaan manusia. Bagaimana Allah bisa merasakan penderitaan manusia kalau dia nggak jadi manusia dan nggak diam di antara kita, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya percaya Bapak Ibu menangkap apa yang saya sampaikan. Jadi kalau Allah nggak jadi manusia, dia nggak bisa merasakan apa yang kita alami. Dia nggak bisa merasakan penderitaan kita. Dia nggak bisa merasakan pergumulan kita. Dan dikatakan dia diam di antara kita. Jadi dia tahu saudara, apa yang saudara alami, keluh kesah saudara, penderitaan saudara, penyakit saudara pun dia tahu. Ya, saya mengambil salah satu kisah yaitu kehadiran Yesus di Nazaret. Nazaret itu adalah sebuah kota di mana dia dibesarkan. Saya bacakan ayatnya buat Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah contoh kecil ya kehadiran Yesus yang diam di antara manusia yang ada di kota Nazaret pada waktu itu. Lukas 4 ayat 16 sampai 22. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi Yesus lahirnya di Bethlehem memang, tapi ia dibesarkan di kota Nazaret. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dia bukanya, ia menemukan sebuah ayat Alkitab. Nas itu ayat Alkitab, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan dikatakan ia telah mengutus aku. Ayat 19. Untuk apa, Saudara? Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Ayat 20. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat yang ada, lalu duduk. Dan saudara lihat, mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya, kagum, heran untuk apa yang disampaikan oleh Yesus itu penuh dengan urapan dan penuh dengan kuasa. Ayat yang ke-21. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, saudara katakan apa? Pada hari apa kan? Hari ini. Ya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi saudara, kalau saudara dengar firman Tuhan, katakan amin bahwa hari ini aku akan alami kuasa Tuhan. Amin. Kalau saudara dengar firman Tuhan hari ini, saudara katakan pada hari ini akan ada penggenapan firman Tuhan dalam kehidupanku. Amin, saudara. Saudara akan disembuhkan bukan besok, hari ini saudara akan disembuhkan. Saudara akan mengalami pembebasan bukan besok, tapi hari ini saudara akan mengalami pembebasan. 22. Nah, ini saudara lihat. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak siapa? Anak Yusuf. Artinya Yesus dikenal secara manusia. Dia adalah orang Nazaret. Amin. Dia dibesarkan di Nazaret. Dan dia adalah anak Yusuf. Jadi ini berbicara kemanusiaan Yesus. Karena Bapak Ibu Saudara, Yesus itu manusia 100%, ya, dan juga Allah 100%. Nah, di sini kemanusiaan Yesus saya tuliskan Yesus sebagai manusia biasa, ia besar di Nazaret sama seperti saudara. Saudara besar mungkin lahir di Manado gitu ya, tapi besarnya di Jakarta, bisa seperti itu kan saudara. Yang kedua, Yesus diam di antara mereka dan dikenali sebagai anak Yusuf tukang kayu, ya, sebagaimana saudara juga dikenali oleh tetangga-tetangga saudara. Yang ketiga, seperti orang Yahudi lainnya, ia juga masuk ke bait Allah dan membaca Alkitab. Ini adalah kemanusiaan Yesus. Ini sesuatu yang natural, sesuatu yang biasa, sesuatu yang alamiah, sama seperti saya dan saudara, ya. Tapi kita lihat, saudara, di balik kemanusiaan Yesus, ya, ada sisi lain adalah keilahian Yesus. Ya, keilahian Yesus. Yang pertama, Yesus itu penuh kemuliaan. Artinya Yesus adalah pribadi yang tidak berdosa. Ya, dia memang manusia, tetapi dia tidak berdosa, penuh kemuliaan, penuh dengan kekudusan.
Yang kedua, Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini berbicara bukan bahwa Allah punya anak, enggak gitu ya, Saudara ya. Tapi ini berbicara tentang hubungan yang dekat dengan Bapa, ya. Yang ketiga, Yesus penuh kasih dan karunia. Jadi Yesus itu bukan punya kasih, tapi Yesus penuh kasih. Amin. Yesus bukan punya karunia, tetapi dia adalah karunia itu sendiri. Yang keempat, roh Tuhan ada padaku. Nah, ini yang saya bilang. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dia 100% tuh manusia, dia 100% apa? Allah. Dia memakai tubuh manusia. Tetapi roh Tuhan katanya, roh Allah ada padaku. Dan yang kelima, ia mengurapi aku. Nah, saudara, melalui keilahian Yesus inilah muncul yang namanya keajaiban Yesus. Ya, saya ulangi. Dengan keilahian Yesus itulah muncul yang namanya keajaiban daripada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca dari Lukas tadi, ada 4 keajaiban Yesus yang Yesus lakukan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kata ajaib itu nggak bisa ditempelkan kepada manusia. Nggak bisa, saudara ya. Kata ajaib hanya bisa dilekatkan kepada pribadi yang namanya Tuhan. Amin. Yang namanya Yesus Tuhan itu. Yang pertama, yang ajaib yang dilakukan Yesus adalah menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Miskin di sini bukan miskin secara jasmani, tetapi miskin secara rohani, yaitu membawa Injil apa Saudara, keselamatan, ya. Orang sekaya apapun di hadapan Tuhan tanpa keselamatan itu adalah orang yang miskin, Saudara. Orang yang punya segala sesuatu, kata firman Tuhan, tapi apa gunanya kalau dia kehilangan nyawanya? Itu kata firman Tuhan. Jadi yang pertama, hal yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus, dia menyampaikan kabar baik. Amin, saudara. Kabar sukacita, yaitu Injil keselamatan. Dan ini nggak bisa diberikan oleh siapapun. Ya, ini hanya bisa diberikan oleh Tuhan yang berasal dari surga. Dia bisa menceritakan tentang surga karena dia berasal dari surga. Amin, saudara. Jadi nggak ada seorang pun yang kita bisa percayai kalau dia nggak pernah ke surga, nggak pernah berasal dari surga, lalu cerita surga. Sama seperti saya mungkin nggak pernah ke mana ya. Misalnya saya nggak pernah ke Manado misalnya, saudara. Tapi saya cerita, Manado itu, waduh, lautnya bagus ya, saudara. Ada Bunaken, ada Tondano yang sejuk. Saudara, kalau saya nggak pernah ke Manado, terlalu cerita gitu, lalu saudara bilang apa? Ah, bohong gitu ya, saudara. Jadi saudara nggak bisa kita percaya ada satu pribadi yang nggak pernah ke surga lalu cerita surga. Itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nggak mungkin. Yang kedua, dia adalah memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, orang-orang yang terikat dosa. Sejak manusia jatuh dosa, dalam dosa, orang-orang itu diikat, dipenjarakan, saudara, di dalam penjara yang namanya dosa. Dan orang nggak bisa lepas dari dosa dengan berbuat baik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang berbuat baik itu tetap aja statusnya sebagai orang berdosa, orang tawanan, Saudara ya. Jadi Tuhan memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan yang terikat dengan dosa, memberikan kebebasan rohani dan keselamatan dari dosa. Itu hanya bisa diberikan oleh Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, memberikan penglihatan kepada orang buta. Di sini bukan buta secara fisik, tetapi membuka mata rohani agar orang dapat melihat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita bisa dapat melihat kebenaran firman Tuhan, itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan gini, nggak bisa seorang datang kepada Bapa tanpa Bapa menarik dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa jadi orang Kristen tanpa anugerah dari Tuhan. Memang kita punya iman, tetapi kita butuh yang namanya panggilan dari Tuhan, berita baik dari Tuhan, kabar keselamatan. Ya, kalau kita bisa percaya, itu adalah anugerah Tuhan. Itu 3 hal yang kelihatannya memang semua berbicara tentang hal-hal yang rohani. Tapi saudara, Yesus mati bukan hanya untuk hal yang rohani saja. Yang keempat, dia membebaskan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang apa ya, saudara, orang-orang yang wow, merasa sakit, saudara ya. Yang merasakan penyakit, memberikan pembebasan dari segala bentuk penindasan, kesesakan, termasuk sakit penyakit, saudara. Ya, saya bisa
ngomong seperti ini karena saya pun pernah mengalami begitu banyak keajaiban, termasuk kesembuhan. Termasuk kesembuhan. Satu kali saya pernah waktu itu mau kerja di sebuah bank, Bapak Ibu Saudara, itu biasanya dilakukan medical check up, ya, medical check up. Dan pada waktu medical check up salah satunya ronsen, sudah di ronsen paru-paru, ya. Dan hasil dari check up itu kemudian dikonsultasikan ke dokter. Ya, saya menghadap dokter, saya ingat banget saudara kata-kata itu. Dia bilang, kok Bapak ini pernah sakit TBC ya? Saya bilang, nggak pernah. Saya rasa nggak pernah sakit TBC. Bapak pernah nggak batuk? Oh iya, batuk pernah, saya bilang. Tapi pernah nggak Bapak batuk dan mengeluarkan darah katanya? Saya ingat-ingat, iya, saya pernah. Ya, saya pernah batuk dan mengeluarkan darah sedikit, memang nggak banyak Bapak Ibu Saudara. Karena rupanya hasil ronsen saya itu saudara ada bintik-bintik putih. Ada bintik-bintik putih. Tapi berita ajaibnya Bapak Ibu Saudara, ini berita ajaibnya, ya. Dokter itu bilang, "Bapak ini pernah dulu TBC pasti." Karena dari hasil ronsen terlihat ada bintik-bintik itu ya. Tapi Bapak sudah sembuh. Wow, saya kaget banget Saudara. Ya, saya nggak tahu sakit, tapi sudah sembuh. Itu luar biasa sekali, ya. Saya nggak tahu saya pernah sakit TBC. Waktu konsultasi dengan dokter, dokter mulai mengkonsultasikan dan mulai menggiring saya, yang menanyakan kepada saya seperti tadi yang saya ceritakan, ya pernah batuk, dan saya baru diingatkan betul pernah batuk mengeluarkan darah sedikit gitu, sudah ada bercak darah sedikit. Tapi ya saya nggak anggap itu apa-apa. Ya, saya waktu itu sudah bertobat, sudah terima Yesus, dan dokter itu berkata, betul Bapak ini pernah TBC, ya, tapi sudah sembuh. Wah, luar biasa. Jadi saudara, yang keempat adalah, ya, hal ajaib yang dilakukan Yesus adalah apa? Membebaskan orang yang tertindas. Tertindas oleh apa? Sakit penyakit, oleh kesesakan, ya, yang stres berat, nggak bisa tidur, tertindas eh, eh, oleh keuangan, tertindas oleh masalah keluarga. Saudara, ada banyak orang yang tertindas yang nggak bisa dimenangkan, nggak bisa dilepaskan, nggak bisa dibebaskan dengan manusia. Tapi hari ini dengar kabar baik, Yesus sanggup membebaskan Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu bisa dibebaskan, bisa disembuhkan. Bahkan yang mati, Lazarus yang mati, yang sudah 4 hari, yang sudah berbau busuk, itu bisa dibangkitkan dan normal kembali kehidupannya. Itu adalah sebuah hal yang ajaib, saudara, yang nggak bisa dilakukan oleh manusia, yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia, mungkin oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena itu saya suka sekali dengan sebuah lagu itu ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Mujizat itu disediakan bagi kita semua. Amin. Mujizat itu disediakan bagi kita. Bagaimana kita meraih mujizat itu? Nah, hari ini yang terakhir, respon yang penting adalah respon kita terhadap keajaiban Tuhan itu ya saudara. Lukas 4 ayat yang ke-22. Ini ayat yang terakhir saudara. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah, kata-kata yang ajaib dalam bahasa Inggris ya, yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, kata-kata yang indah ini bukan sekedar kata-kata manusia. Kata-kata yang indah ini adalah kata-kata yang ajaib. The wonder word. Kata-kata yang ajaib. Ya, kata-kata yang ajaib. Firman itu adalah perkataan yang ajaib. Amin, saudara. Firman itu bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin, saudara. Itu kata-kata firman Tuhan adalah kata-kata yang bisa membuat orang yang sakit menjadi sembuh. Kata-kata yang ajaib itu bisa membuat saudara gunung-gunung persoalan saudara pindah. Amin, saudara. Ya, jadi betapa pentingnya untuk kita meresponi firman Tuhan. Ya, apa yang membedakan seorang dengan orang lain? Firman Tuhan, respon terhadap firman Tuhan itulah yang membedakan.
Kalau kita nggak percaya, ya jadilah seperti iman kita. Kita nggak akan mendapatkan kalau kita nggak percaya. Tetapi kalau kita percaya, kita mendapatkan apa yang kita percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam bahasa Ibraninya, kata membenarkan itu artinya bersaksi. Ya, bersaksi atau membuktikan atau memberikan kesaksian yang baik. Nah, saudara, respon terhadap firman Tuhan. Harusnya kita bersaksi dengan mulut kita. Dan kita berkata, ya Tuhan, aku percaya. Firman-Mu, ya dan amin. Ya, kalau Tuhan berkata sembuh, maka aku sembuh. Kalau Tuhan berkata melihat, matamu akan melihat, maka mata kita akan melihat. Kalau Tuhan berkata jalan, yang lumpuh jalan, maka kita akan jalan. Kalau Tuhan berkata yang kanker sembuh, maka kita akan sembuh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita akan mengalami bukti dari keajaiban Tuhan. Dan yang terakhir, jangan lupa, kalau saudara sudah mengalami itu, ada wonder stories tadi yang disampaikan ya. Berikan kesaksian yang baik, yang indah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita nggak ada breakout room untuk mendoakan satu dengan yang lain, tapi saya akan berdoa secara massal buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, bagi Bapak Ibu yang saat ini mengalami sakit penyakit, malam hari ini, mari letakkan tangan di atas tubuh saudara yang sakit apapun. Ya, kita percaya the wonders of Christmas, keajaiban Natal, bukan sekedar Yesus lahir dan membuat saudara masuk surga. Itu adalah bonus untuk kita masuk surga. Tetapi dia ingin kita disembuhkan. Tuhan ingin kita dipulihkan. Luka-luka di seluruh tubuhnya itu akan menggantikan segala our disease, segala kelemahan kita, our sickness, segala sakit penyakit kita. Saya sudah pernah mengalami, tadi juga dua ibu sudah mengalami, dan saya percaya malam hari ini bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit, yang punya tekanan di dalam keuangan, masalah di dalam keluarga, percaya malam hari ini, kalau kita yakin bahwa Tuhan akan membuktikan itu, kita akan bersaksi dan kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Ingat, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ingat, bagi Tuhan ya tidak ada yang terlampau sulit. Dia menyediakan mujizatnya bagi kita semua. Kita tinggal apa, saudara? Angkat tangan kita, raih mujizat itu, dan kita akan menerima mujizat itu pada sore dan malam hari ini. Saya ingin berdoa. Mungkin saya nggak bisa melihat semua saudara. Tapi percayalah, roh Allah ada di dalam kehidupan saudara. Roh Allah hadir di tengah-tengah saudara pada malam hari ini. Atau saudara mungkin punya keluarga yang sedang sakit. Saudara, ayo doakan orang sakit itu. Keluarga saudara, sebut namanya. Malam hari ini mungkin berbeda pulau, berbeda kota. Nggak apa-apa saudara. Roh Allah tidak terbatas. Amin. Ya, mungkin saudara punya saudara yang sedang sakit di Pontianak, punya saudara yang sedang sakit di Medan, di Palembang. Saudara sebutkan namanya. Ya, saudara sebutkan namanya. Dan saudara akan lihat bahwa kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Walaupun saudara mungkin nggak perlu datangi orang tersebut, ya, nggak perlu saudara datangi keluarga saudara tersebut. Tetapi percayalah, ya percayalah, maka saudara akan melihat ya tuh keluarga saudara akan disembuhkan. Mari kita berdoa malam hari ini, kita bersepakat. Bapa di surga, hamba berdoa malam hari ini untuk setiap tangan yang diletakkan atas tubuh yang sakit, dan juga setiap nama yang disebutkan oleh anak-anakmu yang berkumpul pada malam hari ini, yang mungkin ada saudaranya yang di Medan, saudaranya yang ada di Palembang, di Batam, yang ada di Belitung, saudaranya yang ada di Pontianak, saudaranya yang ada di Makassar, di Papua, bahkan di Malaysia, di Belanda sekalipun. Kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Kami perkatakan bersama-sama, sepakat kami katakan bersama-sama, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk setiap yang hadir melalui Zoom pada sore malam hari ini, baik nama-nama yang kami sebutkan pada malam hari ini, yang berada di kota-kota yang jauh, bahkan di luar negeri sekalipun. Mungkin ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, di Taiwan. Kami katakan pada malam hari ini,
Jamahan Tuhan terjadi, kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami klaim kesembuhan terjadi. Kami perkatakan kesembuhan terjadi. Di dalam nama Yesus, kami perkatakan kesembuhan untuk saudara kami. Di dalam nama Yesus, kanker, jantung, penyakit paru-paru, penyakit apapun. Saat ini kami perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami akan mendengarkan kesaksian. Kami akan mendengar kesaksian. Kami akan menerima berita kesaksian bahwa ada banyak saudara kami yang disembuhkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur hamba melepaskan berkat kesembuhan, kelepasan, kemenangan yang sudah Tuhan janjikan bagi kami semua. Bahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang pada malam hari ini mungkin belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tangan kanan Bapak Ibu Saudara di dada dan ikuti doa saya pada malam hari ini untuk menerima Yesus. Tuhan Yesus, ampuni saya. Saya orang berdosa, saya jauh dari Engkau Tuhan. Saya sering ragu akan Engkau. Saya belum percaya kepada Engkau. Tapi malam hari ini saya dengar firman Tuhan. Dan pada hari ini saya tidak mau mengeraskan hati saya. Saya mau menerima firman Tuhan. Dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam hari ini hamba berdoa Tuhan. Di dalam nama Yesus. Engkau lahir dalam kehidupan setiap hati kami pada malam hari ini. Hati yang kotor. Seperti kandang binatang, kandang yang hina. Engkau lahir di situ Tuhan untuk memberikan kemenangan, memberikan keselamatan, jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu, diam di antara kami sebagai manusia, tetapi Engkau Allah yang penuh kemuliaan. Kami mengucap syukur bahwa Engkau berani membagikan kemuliaan itu buat setiap kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami berdoa dan kami terima kuasa-Mu, kami terima kemenangan, kami terima kesembuhan, kami terima kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya, katakan amin. Tuhan memberkati.